perilaku membunuh dan faktor psikologis di baliknya. Penyebab utama perilaku membunuh, dari psikologi hingga biologi otak. Apa yang sebenarnya terjadi di otak seseorang yang bisa menyebabkan perilaku membunuh? Temukan jawabannya dalam video ini. Pemicu psikologis dan neurobiologis. Perilaku membunuh seringkali dimulai dari gangguan psikis yang mendalam. Apakah itu gangguan psikosis atau trauma berat? Mari kita lihat apa yang terjadi di otak. Faktor lingkungan dan pengalaman traumatik. Tidak hanya faktor biologis, tetapi pengalaman traumatik masa kecil atau lingkungan yang penuh kekerasan juga berperan besar. Ketika kedua faktor ini bertemu, akibatnya bisa sangat berbahaya. Gangguan kepribadian yang terkait dengan perilaku kekerasan. Tahu nggak sih, gangguan kepribadian bisa mempengaruhi perilaku kita dengan cara yang ekstrim? Yuk, simak bagaimana gangguan ini bisa menyebabkan kekerasan. Gangguan kepribadian antisosial, psikopat. Gangguan kepribadian antisosial, seperti psikopat, dapat menyebabkan seseorang kehilangan rasa empati dan kontrol emosi yang memicu perilaku kekerasan. Psikopat dan kurangnya kontrol impuls. Bagi seorang psikopat, impuls-impuls agresif seringkali mendominasi dan mereka tidak merasa bersalah setelah melakukan kekerasan. Mengapa perilaku kekerasan bisa terjadi pada orang yang cerdas? Bagaimana mungkin seseorang yang tampak cerdas dan sukses bisa tiba-tiba berperilaku kekerasan? Pelajari fakta menariknya di sini. Pengaruh kecerdasan terhadap perilaku kekerasan. Bahkan individu yang tampak pintar dan berpendidikan tinggi bisa memiliki sisi gelap yang mendorong mereka untuk melakukan kekerasan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ini? Cerdas, tapi tidak tahan stres. Stres yang tak terkelola, bahkan pada individu yang cerdas, bisa memicu perilaku kekerasan. Kecerdasan saja tidak cukup jika emosi tidak terkendali. Halusinasi dan perilaku kekerasan, apa hubungannya? Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah halusinasi bisa memicu perilaku kekerasan? Temukan penjelasan ilmiahnya di sini. Mekanisme halusinasi dan dampaknya. Halusinasi dapat merubah cara seseorang melihat dunia dan seringkali hal ini dapat memicu perilaku kekerasan. Apa yang terjadi di otak ketika seseorang mengalami halusinasi? Mengapa halusinasi memicu agresi? Ketika seseorang mengalami halusinasi yang mengancam, mereka sering merasa terpojok yang bisa mengarah pada reaksi agresif. Peran stres dan tidur dalam perilaku kekerasan. Ternyata, tidur yang buruk bisa berhubungan dengan perilaku kekerasan loh. Simak penjelasan lengkapnya. Tidur yang tidak cukup dan dampaknya pada otak. Kurang tidur tidak hanya membuat kita lelah, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan kimia di otak yang meningkatkan kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Stres kronis yang mengarah pada kekerasan. Stres kronis adalah faktor utama yang memengaruhi perilaku kekerasan. Ketika kita tidak bisa mengelola stres, dorongan untuk bertindak agresif semakin kuat. Apa yang terjadi di otak saat seseorang berpikir untuk membunuh? Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi di otak seseorang yang berpikir untuk membunuh? Kami akan ungkapkan secara ilmiah. Aktivasi bagian otak yang terlibat dalam kekerasan. Ketika seseorang berpikir tentang kekerasan, bagian otak seperti lobus frontal dan amigdala akan aktif. Apa artinya ini bagi perilaku mereka? Peran neurotransmitter dalam kekerasan. Perubahan dalam level neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin dapat meningkatkan dorongan untuk bertindak agresif. Bagaimana trauma masa kecil bisa mengarah pada kekerasan?
trauma masa kecil dapat meninggalkan bekas yang sangat dalam. Ternyata, trauma ini bisa berhubungan dengan perilaku kekerasan di masa depan. Pengaruh trauma pada otak anak. Anak-anak yang mengalami trauma dapat mengalami perubahan permanen di otak yang meningkatkan kecenderungan agresif saat dewasa. Pemrograman otak pada anak yang terkena kekerasan. Anak-anak yang sering menyaksikan kekerasan atau menjadi korban kekerasan dapat memiliki pola pikir yang dipengaruhi oleh trauma tersebut. Apa yang membuat orang sabar bisa juga berperilaku kekerasan? Seseorang yang sabar sekalipun bisa berubah menjadi sangat agresif. Temukan apa yang bisa memicu perubahan itu dalam diri mereka. Kontrol emosi dan pengaruhnya terhadap kekerasan. Seseorang yang sabar biasanya memiliki kontrol emosi yang baik. Namun, terlalu banyak tekanan bisa memicu perubahan drastis. Peran ketegangan emosional dalam memicu kekerasan. Ketika stres emosional melebihi batas, bahkan individu yang sabar sekalipun bisa kehilangan kendali dan bertindak kekerasan. Mengapa halusinasi bisa mengubah cara seseorang berperilaku? Halusinasi tidak hanya mengganggu pikiran, tetapi juga bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Tonton video ini untuk tahu lebih lanjut. Halusinasi dan perubahan persepsi. Halusinasi bisa membuat seseorang merasa terancam atau terpojok, yang akhirnya mendorong mereka bertindak agresif. Perilaku kekerasan akibat halusinasi. Ketika seseorang merasa terancam oleh halusinasi, respons tubuhnya bisa menjadi agresif atau defensif, yang berisiko berujung pada kekerasan. Intervensi yang dapat mencegah perilaku kekerasan, solusi dari psikologi dan neuroscience. Bagaimana cara kita mencegah perilaku membunuh dan kekerasan? Temukan intervensi efektif berdasarkan ilmu psikologi dan neurosciences. Terapi psikologis seperti CBT dan DBT adalah intervensi yang paling efektif untuk mengatasi perilaku kekerasan dan membantu individu mengelola impuls mereka. Peran medis dalam menstabilkan perilaku kekerasan. Obat-obatan seperti antipsikotik, mood stabilizer, dan antidepresan dapat menstabilkan kondisi otak yang memungkinkan individu untuk menghindari perilaku kekerasan.